Tadi balik lewat. Lu mau ada emang nggak ngaji? Mau ngaji, lu kenapa nggak ikut ngaji? Emang boleh? Lu aja boleh. Siapa? Meli. Meli. Boleh. Oh, ngaji mah nggak boleh. Masuk kan? Nanti saya ini dulu. Masuk aja. Boleh. Panggil no anak-anak lo. Boleh. Ikut ngaji begini cukup sekali. Nah itu depan cukup sekali. Surat 22 ayat 7. Hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an-nas'ata al-atiyatul la raiba fiha wa anallaha yab'atsu fil kubur. Dan sungguh kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Wa an-nas'ata atiyatun la raiba fiha wa anallaha yab'atsu man fil qubur. Alhamdulillah, puji milik Allah, kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama mentadabbur Al-Quran. Diawali dalam surat 22 ayat 7. Alhamdulillah, Sohibul Baik sudah baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. La raiba fiha, tidak boleh ragu dengan kedatangan hari kiamat. Jadi hari kiamat itu pasti datang. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, bahwa sesungguhnya Allah akan menghidupkan, Allah akan membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Jadi orang-orang yang mati dibangkitkan menjadi hidup kembali. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di dalam surat Al-Hijr, surat 15 ayat 85, tentang hari kiamat. Ya, di sini diulang lagi, nggak boleh ragu adanya hari kiamat. Surat 15 ayat 85. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Jadi sebenarnya sebelum datangnya hari kiamat, maka kita harus saling memaafkan. Tapi
tapi memaafkannya dengan cara yang baik. Banyak orang memaafkannya dengan cara yang enggak baik. Memaafkan dengan cara yang baik. Kalau sudah di sana nggak bisa, ya nggak bisa anak nggak bisa nolong orang tua juga nggak bisa nolong anak. Kapan kita memberi maaf? Waktu di alam dunia. Siapa oknumnya? Orang yang sabar. Orang yang sabar mampu memberikan maaf kesalahan orang lain. Walaman sobarok walofarok. Inna zalika midan umur. Orang-orang yang sabar, jadi ada sifat manusia yang memiliki karakter atau jiwanya itu sabar. Bagaimana orang itu bisa sabar? Bisa kita ketahui dia mau memaafkan kesalahan orang lain. Kalau nggak salah surat 42 ayat 43 coba kita lihat. Walaman sobaro wa ghafaro. Inna dzalika minazil umur. Orang-orang yang sabar, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kelihatan tuh ini orang sabar enggak gitu. Kalau orang itu sabar, dia selalu membukakan pintu maaf kesalahan orang lain. Surat 42. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Yang baik, yang mulia, yang baik, yang mulia. Jadi orang mulia itu orang yang memaafkan. Kan kadang-kadang mohon maaf, gue nggak mau maafin orang tuh, gitu. Tinggal gitu kan? Tapi kita orang yang baik gitu. Kita orang yang baik, kita orang baik jadi sifat-sifatnya gitu. Kita harus mau memaafkan. Sebab kalau kita nggak memaafkan kesalahan orang lain, bagaimana andai kata kesalahan kita nggak dimaafin? Kan gitu. Susah banget ya Pak. Jadi kita memang harus mau memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ada karakter diri kita tuh. Ya nggak susah lah. Memang wa innaha lakabiratun illa ala sungguh berat. Orang-orang yang sabar berat. Kecuali dia ya yakin. Artinya yakin seperti apa? Orang yang yakin itu bahwa orang yang sabar bersama dengan Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya kita selalu akan mendapat pertolongan. Kita mau memaafkan kesalahan orang lain, ya, meskipun orang lain itu benar-benar menyakitkan kita. Makanya ada bahasanya begini, wajadilhum billati ya ahsan. Bacanya mudah, gampang dihafal, prakteknya susah. Tolaklah manusia itu kejahatannya dengan apa? Dengan kebaikan. Bisa banget ya. Tapi kadang-kadang kita coba terus kita benar-benar ya. Tolak kejahatan dengan kebaikan. Nah, pada akhirnya nanti orang-orang yang berbuat jahat malu sama kita. Kok orang itu dijahatin baik tetap gitu. Akhirnya malu sama kita. Itulah hebatnya ajaran Allah. Karena Allah itu memiliki sifat kasih dan sayang. Makanya dicontohkan. Ya, sama Allah itu Allah mencontohkan. Sama siapa saja Allah Maha sayang. Sekalipun hambanya tidak mau beribadah, tapi Allah sayang. Dalam pengertian apa? Semua manusia itu diberi rezeki. Ya, itu sayangnya Allah. Tapi nggak semuanya manusia itu diberikan surga. Nah itu perlu dibedain. Surga itu adalah merupakan satu kebahagiaan. Jadi di dalam surat Al-Hijr, surat yang ke-15, di sini mengenai tentang hari kiamat lagi kan. Ini di sini kan tentang hari kiamat, di sini juga tentang hari kiamat.
Wa ma khalaqnas samawati wal ardh. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, illa bil haq, melainkan dengan tujuan yang benar. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi itu ada tujuannya. Ya. Dan Allah hemparkan bumi, tempat kehidupan manusia. Langit sebagai apa? Sebagai atap. Wa innas sa'ata la'atiyatun, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Dulu tetangga saya bilang begini, mudah-mudahan kita nggak ngalamin kiamat. Ya orang hari kiamat dibangkitin yang hidup, yang mati dibangkitin, gimana nggak ngalamin? Kan gitu ya, mudah-mudahan kita nggak ngalamin kiamat. Yang mati aja dihidupin, semua ngalamin nanti hari kiamat. Bahkan manusia itu seperti laron, gunung-gunung itu seperti debu berhamburan, semua rata, nggak ada yang tinggi, semuanya rata. Bayangkan, serem banget. Makanya kan kalau ada filmnya kan gitu, hari kiamat serem ya. Masya Allah, kalau siapa Mai Rama ya. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi semuanya dengan ada tujuan yang benar, dan hari kiamat itu pasti akan datang. Nah, kemudian di sini ada kalimatnya fasfahis al jamil, maka maafkanlah dengan cara yang baik. Kapan? Di alam dunia. Kalau di surga nggak ada lagi tuh nasab, sudah nggak ada lagi tali persaudaraan. Ya. Kita kepengen nolong orang tua kita nggak bisa, maka waktu di alam dunia kita maafkan kesalahan. Kan ada doanya kan begitu, Rabbil firli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumun hisab. Ada lagi Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa-doa buat orang tua kita doakan. Nggak perlu kita datengin lah kuburnya, jadi doainnya juga mana bisa tuh. Ya. Doa. Jadi maafkanlah tapi dengan cara yang baik. Kemudian bagaimana nih tentang hari kiamat? Ada nggak yang tahu datangnya kapan? Ada? Ada. Mama Loren. Tanggal 9 itu udah lewat. Udah lewat. Berarti 9 dusta. 12 2012. 12 2012. Iya. Ini udah 2020. Dari anak indigo lah gitu. Tambahan kali ini. Gak ada yang tahu tentang hari kiamat itu kapan. Paranormal yang manapun juga yang ahli gak ada yang tahu tentang hari kiamat itu datang. Dan datangnya tiba-tiba. Kalau dikasih tahu mah enak. Datangnya tiba-tiba. Udah belum hari kiamat? Udah. Kiamat apa? Kecil. Kiamat kecilnya itu bagaimana orang-orang ketika ada di kemarin tuh Aceh. Aceh itu parah lagi tuh kan. Di Banten, ya. Grup band yang hampir habis kan, ingatan dia. Vokalnya itu kiamat juga. Tiba-tiba kan nggak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu mah enak kalau selamat. Bagaimana nanti kalau kiamat yang besar seluruh dunia habis? Ya. Nggak ada yang tahu. Nah, coba kita lihat apa tujuannya datangnya hari kiamat. Hari kiamat surat 7 ayat 187 kalau nggak salah. 187 surat 7 187 hari kiamat.
yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa sakullata fissamawati wal ardi la ta'atikum illa baghatatan yas'alunaka ka'annaka hafiyyun la ya'lamun. Mereka la ya'lamun. Kacamatanya di situ. Ka'anna hafiyun anda. Ka'anna. Ka'anna afiyuna anha qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka menanyakan kepada kamu tentang kiamat kapan terjadi. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Allah, pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Sangat berat Sangat berat makhluk yang ada di makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepada kamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi nggak ada yang tahu tuh hari kiamat kapan datangnya. Nggak ada yang bisa tahu, nggak ada yang bisa prediksi tentang hari kiamat. Nggak ada yang bisa prediksi. Ya. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka itu bertanya kepada engkau. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad tentang hari kiamat. Ayyana Musa, kapan akan terjadinya hari kiamat? Seolah-olah Nabi Muhammad tak tahu, kaumnya nanya. Tapi bagaimana jawaban Nabi Muhammad? Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat datangnya itu hanyalah Allah yang Maha Tahu. Ilmu tentang hari kiamat ada di sisi Tuhanku. Begitu maksudnya. La yujalliha liwaqtiha. Tidak ada yang mengetahui waktu kedatangannya. Gak ada yang tahu kedatangannya. Illa huwa, kecuali Dia Allah. Sakulat fis samawati wal ard. Sangat berat makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kedatangan hari kiamat itu sangat berat. Hari yang sangat dahsyat. Digoncangkan bumi di sini segoncang-goncangnya. Keluar manusia bermacam-macam. Masya Allah. Untuk diperlihatkan semua amal dan perbuatannya kelak nanti. Pada kapan? Pada hari kiamat. Dihisab, ditimbang. Ya, penentuannya nanti di sana. Apakah mereka masuk ke dalam surganya Allah atau mereka masuk ke dalam neraka? Jadi yang menentukan itu amal kita waktu di alam dunia. Amal kita waktu di alam dunia. Makanya bersyukur dah akhir-akhir hidup kita banyak beramal soleh.
nyata memang kita nggak akan bawa. La ta'tikum, tidak datang kepada kamu hari kiamat illa bagatatan, kecuali tiba-tiba. Datangnya tiba-tiba, masya Allah, ngeri banget nih. Nggak ada yang tahu, datangnya tiba-tiba. Kalau pas kita lagi beribadah kepada Allah enak. Bagaimana pas kita lagi bicarakan orang lain, kemudian dalam posisi kita marah kepada orang lain. Ini yang sangat berbahaya. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Nah, orang-orang yang diterima oleh Allah illa man atawa biqalbin salim, orang yang datang yang diterima nanti, orang yang hatinya bersih. Makanya waktu di sana nanti di dalam surga Allah cabut semuanya dendam-dendam manusia. Kenapa? Karena hatinya bersih. Sudah nggak ada lagi dendam. Bersih. Jadi nggak ada yang tahu kapan datang. Tetapi di sini Allah kasih tahu walakinna aktsaran nas la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia itu nggak tahu. Nggak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Sungguh hari kiamat itu datang nggak boleh ragu. Bahwa hari kiamat itu manusia akan dibangkitkan. Semua yang ada di dalam kubur akan hidup. Kita hidup 2 kali nanti. Hidup di alam dunia, hidup nanti di negeri akhirat 2 kali. Kehidupan ada di sana. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memang diampuni oleh Allah. Dikategorikan masuk hamba-hamba Allah yang beriman, sehingga masuk ke dalam surga Allah. Nah, kemudian kita lihat apa maksudnya ada hari kiamat. Ternyata hari kiamat itu manusia itu dikumpulkan. Ya. Makanya kita kenapa suka ngumpul itu, karena nanti hari kiamat mengumpul manusia. Surat 4 ayat 87. Tujuannya adanya hari kiamat, manusia itu nanti dikumpulkan. Ya. Dikumpulkan manusia. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Nanti dikumpulkan, dibangkitkan. Nah, pada saat manusia dibangkitkan nggak ada yang kenalin tuh, Bu. Nggak kenalin saudaranya, nggak kenalin bapaknya, masing-masing pada sibuk. Kecuali di surganya Allah. Saking sibuknya nanti pada hari kiamat. Kalau kita nggak diampuni segala dosa kita, kesalahan kita, rugi banget. Makanya ada doanya Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Itu selalu setiap ada kajian selalu saya baca doa terakhir ini. Selalu kita bermohon kepada Allah, merendahkan diri kita kepada Allah. Jadi kita lihat di sini di dalam surat An-Nisa, tujuan hari kiamat itu Allah informasikan semua manusia akan dikumpulkan. Dari zaman Nabi Adam ngumpul. Nah, bagaimana gambaran bantuan? Ya, kita lihat di Aceh begitu
bantuan apa sih? Berarti apa tuh? Orang ngantri ini begitu banyak banget tuh. Bagaimana kalau zaman Nabi Adam ngumpul ya, sampai berdesak-desakan bantuannya, sampai ada yang pingsan. Ya, bagaimana dari zaman Nabi Adam manusia dikumpulin semua, yang jumlahnya Masya Allah. Allahu la ilaha illa huwa. Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Tidak ada lagi Tuhan. Makanya ketika di dalam surat Al-An'am, kalau ada yang mengakui Tuhan selain daripada Allah, Nabi Muhammad diperintah, qul la ashhad. Katakanlah ya Muhammad, aku tidak mengakui. Qul innama huwa ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Qul innani bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Nah, seyogianya kalau Tuhan itu esa, nah, makanya kita bersyukur nih. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa. Nah, kalau semuanya Tuhannya esa, maka dia harus diingatkan dengan Al-Quran. Semua nih manusia yang ada di muka bumi diingatkan dengan Quran. Berarti kan Al-Quran itu bisa untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Quran. Maka hidup akan menjadi barokah, negara akan menjadi aman berdasarkan Al-Quran. Makanya kita bersyukur tuh ya. Kita bersyukur bahwa Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, dasarnya adalah negara Pancasila. Kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Semua manusia yang ada di muka bumi maka harus diingatkan dengan Al-Quran. Bagaimana dengan Al-Quran? Kalau semua yang ada di muka bumi ini mengimani Al-Quran, taat kepada Al-Quran, insya Allah negeri ini akan aman. Walau anna alal qura amanu wa taqaw wa fatahna alaihim barakatan minas sama. Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan, berkah. Insya Allah kalau beriman semuanya. Bagaimana bisa menentukan bahwa negeri itu beriman? Yaitu tadi, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Sesungguhnya yang namanya orang-orang yang beriman, apabila disebut nama Allah gemetar hati. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dia akan tambah apa? Keimanan. Jadi orang Indonesia yang berajas Pancasila, ketika dibacakan ayat tambah keimanan, tambah barokah. Masya Allah, nikmat banget ya. Nikmat banget. Jadi jelas sekali di sini di dalam surat An-Nisa. Allahu la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Sungguh Allah akan mengumpulkan kamu semua kapan? Pada hari kiamat. Lah, wahai bapak, nggak boleh ragu. Nggak boleh ragu, nanti bakalan dikumpulin semuanya. Nah, hasil dari apa yang manusia itu kerjakan, semuanya ada catatannya, ada tulisannya tuh. Jadi pemimpin negara dicatat sama Allah, ditulis. Jadi pemimpin RW dicatat sama Allah. Jadi pemimpin rumah tangga dicatat sama Allah. La sobirotan wala kabirotan, nggak ada yang ketinggalan. Syukur-syukur kita menjadi pemimpin rumah tangga yang selamat dalam kehidupan dunia dan selamat dengan kehidupan di akhirat. Dengan apa dasarnya? Dengan dasar Al-Quran. Insya Allah kita akan menjadi barokah. Itu jaminan dari Allah. Nah, kemudian di sini Allah bertanya, waman asdaqu minallah. Siapa yang lebih benar daripada Allah? Hadisnya. Kita pakai hadis tuh. Siapa yang lebih benar perkataannya? Hadis kan artinya perkataan. Siapa yang paling benar hadisnya selain daripada hadis Allah? Makanya ada ayatnya begini,
Bagi ayat hadisin ba'dahu wa ayatihi yu'min. Maka dengan hadis yang mana lagi? Sesudah hadis Allah kamu akan beriman. Kita pakai hadis Allah. Hadis yang artinya perkataan. Dengan perkataan yang mana lagi kamu akan beriman? Sesudah perkataan. Bahkan Allah nazala hasanah. Hadis Allah telah menurunkan sebaik-baik hadis adalah Al-Quran. Yang paling terbaik hadis adalah Al-Quran. Diakui oleh orang-orang yang berilmu. Inna asdaqal hadis, kita bawa sebenar-benar hadis adalah kitab Allah. Diakui super benar. Hadis adalah kitab Allah. Nah, kita bersyukur ya. Jadi tidak boleh ragu tuh dengan datangnya hari kiamat. Siapa yang paling benar perkataannya daripada Allah? Nah, untuk apa Allah mengumpulkan di manusia pada hari kiamat nanti? Ya, untuk diungkap semua kesalahan-kesalahan manusia. Nanti terungkap. Kalau di dunia ini bisa ditutupi, bisa dibohongi, ya. Tapi nanti di sana nggak bisa. Coba kita lihat tentang hari kiamat lagi. 64 ayat 9. Apa tujuannya Allah mengumpulkan pada hari kiamat manusia yang ada di muka bumi itu seluruhnya agar diungkap semua kesalahan-kesalahannya. Semua kesalahan-kesalahan manusia itu diungkap sama Allah pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billahi wa ya'mal sholihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul adzim. Pada hari Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Itulah hari Diungkapkan pengungkapan kesalahan-kesalahan, dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. kemenangan. Jadi nanti diungkap tuh semua kesalahan-kesalahan manusia yang waktu di alam dunia ditutupin, kebuka nggak di sana? Kebuka. Tapi orang-orang yang berdosa nanti ketakutan. Waktu di alam dunia dia berbuat jahat, dia berbuat curang, kan begitu. Kelihatan nanti semua di sana. Ya. Kira-kira di alam dunia ini nggak ada tanggung jawabnya. Ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tapi sepertinya manusia nggak takut ya bahwa nanti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mulutnya dikunci, tangannya yang berbicara, kakinya nanti akan menjadi saksi. Dalam surat Yasin kan begitu. Surat 64 At-Taghabun ayat 9. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Pada hari dikumpulkan semua manusia yang ada di muka bumi. Liyaumil jam'i, pada hari berkumpulnya manusia. Zalika yaumut taghabun, itulah hari taghabun, hari diungkapkannya kesalahan-kesalahan manusia. Jadi ada pengungkapan nanti hari. Ada hari berbangkit. Hari kebangkitan Pancasila kan ada ya, tapi nanti juga ada hari kebangkitan manusia. Kesalahan-kesalahannya nanti akan diungkap oleh Allah. Kemudian di sini wa may yu'min billah, barang siapa yang percaya kepada Allah, dia yakin nanti
akan ditimpun, akan dikumpulkan pada hari kiamat. Dia nggak ragu, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu diampuni kesalahan kita, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Siapa yang beriman kepada Allah wa ya'mal sholihan, mereka itu mengerjakan amal yang soleh. Jadi yang namanya orang yang beriman harus mengerjakan amal yang soleh. Untuk apa kita mengerjakan amal yang soleh? Yukafir anhu sayyiatihi, supaya dihapus darinya kesalahan-kesalahannya. Jadi manusia yang ada di muka bumi ini, dia beramal soleh waktu di alam dunia supaya dihapus kesalahan-kesalahannya. Oleh karenanya kalau manusia waktu di alam dunia ini dia tidak mau beramal soleh, maka dia akan menjadi manusia yang rugi. Kapan saja, di mana saja, tua muda, dia pasti akan rugi kalau tidak beramal soleh. Apa bentuk amal soleh? Mengajak, menyuruh manusia kepada Al-Quran. Itu amal soleh yang luar biasa. Seorang pemimpin rumah tangga ajak untuk beramal soleh. Ajak yang pertama apa? Diri dan keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga diri dan keluarga. Jangan sampai nanti dirinya masuk ke dalam neraka, istrinya masuk ke dalam neraka, anaknya masuk ke dalam neraka. Dijaga. Dengan apa cara menjaganya? Dengan keimanan. Dengan iman apa? Dengan iman kepada Al-Quran. Sehingga nanti kesalahan-kesalahannya akan dihapus. Kalau tidak beriman dengan Al-Quran, maka amalnya yang dihapus. Beda. Iman kepada Allah, iman kepada Al-Quran. Jadi pun nanti yukafir anhu sayyiati, Allah hapus darinya kesalahan-kesalahan. Wa yudhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau Allah akan masukkan mereka ke dalam surga, di dalam surga itu mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal keberadaannya di dalam surga abadan selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Jadi mereka orang yang beriman, yang beramal soleh, dihapus kesalahan-kesalahannya kalau berimannya dengan dasar surat 4 ayat 2. Jadi orang yang beriman, dia yakin nanti akan dihimpun oleh Allah pada hari kiamat. Itu dia beriman. Maka imannya dengan Al-Quran. Imannya dengan Al-Quran, baru bisa dihapus kesalahan, bahkan diperbaiki keadaan hidup. Enak banget tuh keadaan kehidupan. Waladina amanu wa amilu sholihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kafara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan itulah yang benar dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Jadi tadi di dalam surat At-Taghabun, Allah hapus kesalahan-kesalahannya, Allah masukkan ke dalam surga siapa orang yang beriman, yang beramal soleh. Kalau beriman beramal soleh, berimannya dengan kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi. Itulah yang benar. Artinya amal solehnya itulah yang benar. Wallazina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman yang beramal soleh. Wa amanu bima nuzila ala Muhammad, dan yang beriman dengan apa yang telah Allah turunkan, apa Quran, kepada Nabi Muhammad. Wa huwal haq, itulah yang benar, yang Rabbihim, dari Tuhan mereka. Kalau dalam surat 64 At-Taghabun tadi diungkap kesalahan-kesalahannya, ya, ketika waktu di alam dunia dia beriman kepada Al-Quran, maka kesalahan-kesalahannya dihapus tuh.
Oh, kesalahan ini dihapus karena beriman kepada Al-Quran. Tapi waktu di alam dunia, bukannya di sana nanti, di alam dunia dia beriman kepada Al-Quran, dia beramal soleh, terus sampai dia wafat dia beristiqomah kepada Allah. Maka innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan nahnu awliyaukum fil hayati dunya, kami yang akan menjadi pelindung-pelindung kamu di dalam kehidupan dunia, dilindungi sama Allah. Diutusnya para rasul, para malaikat untuk melindungi kita. Nikmat banget ya. Jadi orang yang beriman, yang beramal soleh, beriman kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, itulah yang benar. Kafaran sayyatin, Allah hapus kesalahan-kesalahan mereka. Wa aslah abalah, dan Allah perbaiki keadaan. Zalika ya wa aslah abalah, dan Allah perbaiki keadaan. Yang demikian itu orang-orang yang ingkar mengikuti yang batil. Waladina amanu taba'ul haq min rabbihim, dan orang-orang yang beriman mengikuti yang dari Tuhan mereka. Allah membuat perumpamaan tuh. Jadi orang yang kafir mengikuti yang batil, orang beriman mengikuti yang dari Allah, yang dari Tuhan mereka, maka dihapus kesalahan-kesalahan. Nah, oleh karenanya pada hari kiamat, kita lihat lagi hari kiamat, baru disempurnakan balasan kita. Jadi kita dikasih balasan itu hari kiamat nanti. Surat 3 185. Allah menyempurnakan balasan kita pada hari kiamat. Ya. Kita sekarang sedang menabung berbuat baik, ya. Terus kita berbuat baik. Kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna pembalasan kamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang membara. Jadi dunia ini kesenangan yang menipu, tapi orang lebih senang hidup di dunia padahal tipuan. Jadi hari kiamat tadi, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, tidak boleh diragukan. Dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan pada hari kiamat semua manusia yang ada di dalam kubur. Untuk apa Allah menginformasikan kepada manusia yang ada di muka bumi ini? Supaya manusia di sini di dalam surat itu mau memaafkan, ya, menjadi pemaaf. Orang yang mau memaafkan itu adalah orang yang memiliki sifat yang baik, sabar. Alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang sabar, orang yang bertawakal kepada Allah. Wa alladzina sabaru wa ghafara, orang yang sabar, orang yang memaafkan. Jadi dia mau memaafkan. Dia yakin di sini bahwa perkataan Allah adalah yang benar. Surat An-Nisa ayat 87. Wa man asdaqu minallahi hadisa. Siapa yang paling benar hadisnya? Kenapa Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat untuk diungkap semua kesalahan-kesalahan manusia? Tapi manusia yang beriman, yang beramal soleh, dihapus semua kesalahan-kesalahannya dan diperbaiki dalam kehidupannya. Jangan adanya hari kiamat, maka Allah akan sempurnakan balasan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa
pasti akan merasakan yang namanya mati. Jadi sebenarnya jangan tanya lagi mau sakit apa tuh mati, jangan. Dia mati karena udah waktu. Kulun nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khair. Diuji, ada yang baik, ada yang matinya penyebabnya mati, kena listrik, kesetrum pada tetangga. Memang udah jalan di situ dia meninggal. Siapa yang tahu bakalan mati di situ? Nggak ada yang tahu. Sebabnya itu namanya diuji dengan keburukan. Ada yang matinya lagi sholat diuji dengan kebaikan, kan begitu. Bagaimana kita lihat Abil dan Qabil, orang takwa, matinya diapain? Dibunuh sama siapa? Sama saudaranya. Tapi karena sabar orang takwa, dia nggak mau membalas. Tuh. Hebatnya itu ya, orang takwa itu seperti itu. Jadi gambar orang takwa memang luar biasa ya. Ukurannya mungkin kita tidak bisa ya, karena para rasul, para nabi itu seperti itu. Bagaimana cerita anaknya Nabi Adam yang ahli takwa, ahli ibadah. Jadi jelas di sini setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Di dalam surat Fatir kan dia surat ya 21 ya. Surat Al-Anbiya yang kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khair, kan diuji. Ada yang matinya baik, ada yang matinya nggak baik ya. Sebabnya kenapa dia meninggal udah waktunya umurnya? Sebabnya apa? Kena listrik kan gitu. Yang didulukan udah ajalnya kena listrik. Kenapa mati? Bukan corona jadi mati, sebabnya corona. Padahal ajalnya udah sampai. Berapa banyak orang yang kena corona tapi kembali sembuh. Seperti orang pemula salaman biasa. Nggak ada yang perlu ditakutin. Ini kasihan banget ya orang kena corona dijauhin segala macam. Takut yang berlebih-lebihan. Tapi sekali lagi dia, semuanya itu apa yang terjadi di muka bumi ini semuanya dengan izin Allah. Kalau Allah nggak izinkan, meskipun manusia ingin berusaha mencelakai kita, maka tidak akan bisa kalau tidak ada izin. Jadi kita bersyukur di sini bahwa setiap manusia itu akan mati. Innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya akan diberi balasan secara sempurna, balasan kamu pada hari kiamat. Pada hari kiamat kan. Jadi kalau kita minta balasannya kapan tuh? Hari kiamat. Hanya berharap kepada Allah. Allah nanti yang akan memberi balasan pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka. Makanya kan doanya bik Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, supaya dijauhkan dari sakhatika wan sunatan api neraka. Jadi kata Allah, orang-orang yang dijauhkan dari api neraka adalah orang yang beriman, yang beramal soleh. Jadi kalau kita minta tapi nggak beriman, kita minta nggak beramal soleh, nggak bakal bisa masuk ke dalam surga. Karena surga itu diwariskan kepada hamba-hambanya yang soleh, kepada hamba-hambanya yang bekerja waktu di alam dunia. Yang mudah-mudahan kita termasuk ya. Jadi perlu digarisbawahi itu.
Allah nanti akan memberi balasan pada hari kiamat. Masya Allah. Nah, orang yang diberi balasan apa kata Allah? Setelah dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan. Nah, kemenangan yang sebenarnya kalau kita udah dapat tiket, sebenarnya tiketnya itu dikasih waktu kita meninggal dunia. Kalau melihat ayat dalam surat Al-A'raf, ketika kita udah meninggal sudah dikasih tiket. Dan surat An-Nahl juga ada. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik, maka dimasukkan ke dalam surga. Diucapin salam, udah ada tiket itu. Kita mau pergi haji nih, bikin apa dulu? Paspor. Paspor. Udah disahkan sama pemerintah, tinggal naik aja tunggu panggilan. Kan begitu. Nah, kita pengen berangkat haji, daftar kagak, ini nggak bisa. Yang udah berangkat, yang sudah daftar aja belum tentu bisa berangkat. Kenapa? Ada ujian. Jadi nanti pada hari kiamat Allah sempurnakan untuk balasan manusia. Kemudian di ujung ayat itu begini, wamal ayat tentunya tidak ada kehidupan dunia illa kecuali mata ulugurur, tipuan yang menipu. Jadi kalau manusia ini pikirkan tentang ini, kehidupan dunia itu tipuan, pasti orang nggak akan mempertahankan jabatannya, nggak mempertahankan egonya. Kenapa tipuan? Yang satu ketika dunia pasti dia akan tinggal. Nah, bagaimana nih supaya kita memperoleh kemenangan yang namanya surga? Kan kepengen kita pasti. Tadi ada janjinya di sini. Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbika kafara anhum sayyi'ati wa aslaha bal. Allah perbaiki keadaan. Nah, kita lihat nih, diperbaiki kita 40. Allah perbaiki apa? Rezekinya nggak habis-habis. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha wa man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tidak terhingga. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau ada orang berbuat jahat sama kita, nanti Allah yang akan memberi balasan. Kita nggak perlu gelisah, nggak perlu resah, karena nanti Allah yang memberi balasan. Itu pasti, ya, pasti. Ya. Man amila sayyi'atan, barang siapa yang beramal jahat, barang siapa yang berbuat jahat, barang siapa yang berbuat tidak baik, fala yujza illa mislah, maka tidak diberi balasan kecuali sebanding, seumpama. Jadi orang yang beramal sayyi'ah buruk, maka dia akan mendapatkan balasannya sesuai dengan apa yang telah diperbuat. Waman amila sholihan min zakarin, dan barang siapa yang beramal soleh min zakarin dari laki-laki au unsa atau perempuan, wa huwa mu'min, yaitu posisinya dalam keadaan beriman, wa ulaika yadkhulul jannah. Nah, di sini ini perlu dicermati, siapa yang beriman beramal soleh, wa ulaika yadkhulul jannah, pasti masuk ke dalam surga. Enggak perlu doa dari orang lain, misalkan nggak perlu. Kalau beriman dan beramal soleh pasti masuk ke dalam surga. Apalagi banyak didoain sama orang lain, ya udah dijamin.
masuk surga. Jadi amal soleh itulah yang akan menentukan kita masuk ke dalam surga. Yurzaquna biha bighairi hisab, mereka diberi rezeki nggak ada habis-habisnya. Bagaimana supaya bisa dikasih rezeki? Sebenarnya Allah sudah kasih yang paling baik itu rezeki surga. Makanya kita disuruh bergembira dalam surat 65 begitu. Ayat 11. Allah telah berbuat baik kepadanya dengan memberi rezeki berupa surga. Dikasih nikmat banget kita surganya Allah. Bagaimana untuk memperoleh surga? Ya di alam dunia kita berusaha ya beriman dan beramal soleh, berusaha kita berbuat baik, mau memaafkan kesalahan orang lain, tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Tuh, ajaran Islam hebat banget. Orang yang berbuat jahat kita balas dengan kebaikan. Enggak, orang yang mencela kita cela lagi, enggak, tapi kita tolak dengan kebaikan. Tapi jarang adanya ya. Celah lagi ya. Ya Allah, mudah-mudahan dengan adanya kajian ini kita selalu diampuni oleh Allah kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, ya. Baik yang kita ketahui apapun yang kita tidak ketahui. Dan bermohon kepada Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tuhibbul mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa ta'ala. Assalamu wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.